Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Azikri Ahmad Rabana dengan NIM A1M121022. Di sini saya akan membawakan pidato saya yang berjudul Generasi Giden Milenial. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda di Indonesia dalam mengapresiasikan opini kami mengenai modernisasi beragama. Sebagai generasi Giden milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab untuk beberapa tahun ke depan atas arah yang diambil oleh negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya tak kemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya tidak kesepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda seorang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini kita masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain. Hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 Undang-Undang PNPS mengemukakan bahwa adanya 6 agama utama di negeri ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu? Tapi mengapa walaupun fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat melupakan inti dari identitas bangsa ini? Saya sebagai mahasiswa pendidikan jurusan Bahasa Indonesia, saya dari dulu memilih kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan salah satu filsafat paling sangat berpengaruh di Indonesia ini sepanjang masa, yaitu Warren Decoit. Ia mengatakan manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas, makhluk yang terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, berasa memiliki hak dalam kemauan Tuhan, rasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah akhirnya saya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dan saya ingin sedikit menambahkan, agar negara kita ini lebih maju dan menjadi negara yang modernisasi dan lebih unggul dari negara-negara lain. Satu kuncinya, kita harus bangun negara ini
di atas dasar yang kokoh. Jika kita bangun negara ini di atas dasar yang kokoh, walaupun berbagai rintangan, ombak menerpa, negara ini tidak akan goyah karena dasarnya dibangun di atas dasar yang kokoh. Begitu sebaliknya, kalau kita bangun negara ini di atas dasar yang tidak kokoh atau di atas dasar yang tidak kuat, seperti dibangun di atas dasar pasir, maka walaupun datang segala macam cobaan, negara ini akan roboh. Negara ini tidak akan bertahan lama karena dibangun di atas dasar yang tidak kuat, di atas fondasi yang tidak kuat. Oke. Kesimpulan. Jadi inilah pidato yang saya bawakan pada hari ini. Semoga kita sebagai generasi yang akan datang, yang kedepannya ini menjadikan negara ini yang sebagai negara maju, berkualitas dan modern. Saya Raihan Azikri Ahmad Rabana mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, semoga pidato kita ini menjadi sarana dan prasarana agar generasi milenial yang akan memimpin negara ini ke depannya menjadikan negara kita ini menjadi negara yang berkualitas. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.